Bersyukur dan tata caranya. Memilih membaca Al-Quran pada saat ulang tahun adalah sebuah kebiasaan yang dilakukan sebagian umat Islam sebagai bentuk ibadah dan refleksi diri. Berikut adalah penjelasan mengenai makna, maksud, dan tujuan dari tindakan tersebut, disertai dalil-dalil yang relevan. 1. Makna membaca Al-Quran pada hari ulang tahun. Membaca Al-Quran merupakan bentuk ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Pada momen ulang tahun, seseorang biasanya merenungkan perjalanan hidupnya. Membaca Al-Quran memberi kesempatan untuk mengingat nikmat usia yang Allah berikan, mengisi hari istimewa tersebut dengan amalan yang baik, menguatkan keimanan dan mendapatkan ketenangan jiwa melalui firman Allah. Dalil, Allah berfirman, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Isra 82. 2. Maksud membaca Al-Quran pada ulang tahun. Maksudnya adalah menjadikan hari ulang tahun sebagai momentum untuk mendekatkan diri kepada Allah dan merenungkan makna hidup. Dibandingkan dengan perayaan yang bersifat hura-hura, membaca Al-Quran adalah cara untuk mensyukuri nikmat hidup yang Allah berikan, memohon keberkahan usia yang akan datang, berdoa agar selalu diberikan petunjuk dan perlindungan. Dalil, Allah berfirman, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Quran Surah Ibrahim 7. Wa ista'azana rabbukum lain sakartum la azidanakum walain kafartum innazabi lasadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Dan ingatlah pula ketika Tuhanmu memaklumkan suatu maklumat yang dikukuhkan. Sesungguhnya aku bersumpah, jika kamu bersyukur atas nikmat-nikmatku kepadamu, niscaya aku akan menambah kepadamu nikmat lebih banyak lagi. Tetapi sebaliknya, jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Dalam ayat ini Allah SWT kembali mengingatkan hambanya untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah dilimpahkannya. Bila mereka melaksanakannya, maka nikmat itu akan ditambah lagi olehnya. Sebaliknya, Allah juga mengingatkan kepada mereka yang mengingkari nikmatnya, dan tidak mau bersyukur bahwa Dia akan menimpakan azabnya yang sangat pedih kepada mereka. Mensyukuri rahmat Allah bisa dilakukan dengan berbagai cara. Pertama, dengan ucapan yang setulus hati. Kedua, diiringi dengan perbuatan, yaitu menggunakan rahmat tersebut untuk tujuan yang diridainya. Dalam kehidupan sehari-hari, dapat kita lihat bahwa orang-orang yang dermawan dan suka menginfakkan hartanya untuk kepentingan umum dan menolong orang, pada umumnya tak pernah jatuh miskin ataupun sengsara. Bahkan, rezekinya senantiasa bertambah, kekayaannya makin meningkat, dan hidupnya bahagia, dicintai serta dihormati dalam pergaulan. Sebaliknya, orang-orang kaya yang kikir, atau suka menggunakan kekayaannya untuk hal-hal yang tidak diridai Allah, seperti judi atau memungut riba, maka kekayaannya tidak bertambah, bahkan lekas menyusut. Di samping itu, ia senantiasa dibenci dan dikutuk orang banyak, dan di akhirat memperoleh hukuman yang berat. Sumber, kemenak.go.id. 3. Tujuan membaca Al-Quran pada hari ulang tahun. Bersyukur kepada Allah. Ulang tahun adalah tanda bahwa seseorang telah melewati 1 tahun kehidupan dengan izin Allah. Membaca Al-Quran adalah cara bersyukur atas karunia tersebut. Introspeksi diri. Membaca ayat-ayat Al-Quran membantu seseorang untuk introspeksi, memperbaiki diri, dan mengingat tanggung jawabnya kepada Allah. Mencari keberkahan. Membaca Al-Quran adalah sumber keberkahan, terutama ketika dilakukan pada momen-momen istimewa. Mendekatkan diri kepada Allah, sebagai pengingat bahwa usia adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan. Dalil, Rasulullah bersabda, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Kesimpulan, membaca Al-Quran pada saat ulang tahun adalah salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah, bersyukur atas nikmatnya, dan memohon keberkahan untuk usia yang akan datang. Tidak ada dalil spesifik yang menunjukkan bahwa ini diwajibkan. Tetapi selama tujuannya untuk ibadah dan kebaikan, maka hal ini dianjurkan dalam Islam.
Penting untuk menjaga niat ikhlas semata-mata karena Allah. Cara bersyukur yang lengkap dalam Islam mencakup 3 aspek utama: hati, lisan, dan perbuatan. Berikut adalah penjelasan masing-masing aspek dan contohnya. 1. Bersyukur dengan hati. Bersyukur dengan hati berarti menyadari sepenuhnya bahwa segala nikmat berasal dari Allah dan tidak ada yang mampu memberi nikmat selain Dia. Cara melakukannya: mengingat Allah sebagai pemberi nikmat. Merendahkan hati dengan menyadari bahwa segala sesuatu adalah titipan darinya. Tidak sombong atau merasa nikmat yang didapat semata-mata karena usaha pribadi. Dalil: Allah berfirman, "Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya." Quran Surat An-Nahl 53. Contoh: ketika mendapatkan rezeki, seseorang menyadari bahwa rezeki tersebut adalah anugerah Allah, bukan hanya hasil kerja keras. Dalam hati berdoa, "Alhamdulillah, segala puji bagimu, ya Allah, atas nikmat ini." 2. Bersyukur dengan lisan. Bersyukur dengan lisan adalah mengungkapkan rasa syukur kepada Allah dengan ucapan yang baik. Cara melakukannya: mengucapkan alhamdulillah setiap kali mendapatkan nikmat. Memperbanyak zikir sebagai tanda rasa syukur. Mengakui kebesaran Allah di hadapan manusia dengan berkata, "Segala puji hanya milik Allah." Dalil: Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah ridha kepada seorang hamba yang makan makanan lalu memujinya atas makanan itu, dan meminum minuman lalu memujinya atas minuman itu." Hadis riwayat Muslim. Contoh: saat menerima nikmat, seperti makanan, seseorang mengucapkan, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rezeki ini." Ketika mendapatkan kabar baik, seseorang berkata, "Masya Allah, ini semua karena kehendak Allah." 3. Bersyukur dengan perbuatan. Bersyukur dengan perbuatan adalah menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk hal-hal yang diridainya dan berbuat baik kepada orang lain. Cara melakukannya: memanfaatkan nikmat untuk ketaatan kepada Allah. Membantu sesama dengan nikmat yang dimiliki, seperti harta, tenaga, atau ilmu. Menjaga amanah nikmat, seperti kesehatan, waktu, dan keluarga. Dalil: Allah berfirman, "Beramallah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah." Quran Surah Saba 13. Rasulullah bersabda, "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain." Hadis riwayat Ahmad. Contoh: dengan nikmat ilmu, mengajarkan ilmu kepada orang lain. Dengan nikmat harta, bersedekah atau berinfak kepada fakir miskin. Dengan nikmat kesehatan, melakukan ibadah seperti salat, puasa, atau membantu orang lain dengan tenaga yang dimiliki. Dengan nikmat waktu, menggunakannya untuk beribadah dan menjauhi perbuatan sia-sia. Kesimpulan: bersyukur adalah gabungan antara kesadaran hati, pengakuan lisan, dan tindakan nyata dalam memanfaatkan nikmat untuk kebaikan. Allah berjanji akan menambah nikmat bagi orang yang bersyukur, sebagaimana firman-Nya, "Jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah nikmat kepadamu." Quran Surat Ibrahim 7. Bersyukur tidak hanya dilakukan ketika menerima nikmat besar, tetapi juga pada nikmat kecil, seperti dapat bernapas, melihat, atau mendengar.